Indonesia Bertauhid TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada hadis yang ke 1855. Silakan baca. Wa an Abi Sulaiman Khalid bin Walid radhiyallahu anhu qala la qadin qata'at fi yadi yawma tata is'atu asyafin fama baqiya fi yadi illa ketika perang Uhud, dan yang tersisa di tanganku hanya pedang dari Yaman. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Wa an Abi Sulaiman, dari Abu Sulaiman, kunyah dari Khalid bin Walid, dan biasanya kunyah itu diambil dari anak yang tertua, sehingga sebagaimana ketika Nabi memberikan nama kepada atau kunyah kepada Abu Suraih, waktu itu dia namanya adalah sering dipanggil dengan Abul Hakam. Abul Hakam karena dia sering kalau ada orang punya masalah datang kepadanya, kemudian diputuskan, kemudian mereka puas, sehingga benar-benar memiliki jiwa dan karakter orang yang memberikan keputusan memuaskan, sehingga dikenal dengan Abul Hakam, Hakim Agung. Nabi katakan Al-Hakam huwa Allah. Al-Hakam adalah Allah Ta'ala, pemutus hukum, dan pemilik puncak kebijaksanaan adalah Allah Ta'ala. Lalu dia tanya, Anda punya nama, punya anak berapa? Punya ya Nabi, sebutkan fulan, yang terbesar Suraih. Mana yang terbesar? Suraih. Maka kata Nabi, Anda Abu Suraih. Biasanya gelar kunyah atau panggilan diambil dari anak yang paling besar. Akan tapi yang tidak punya anak pun bisa menggunakan kunyah. Tidak mesti dia harus memiliki anak. Abu Abdillah umpamanya, tidak mesti anaknya adalah Abdullah. Seandainya dia tidak memiliki putra, boleh juga dia itu menggunakan kunyah tersebut. Abu Sulaiman adalah kunyah Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid sebagaimana yang kita kenal dalam sejarah, yang digelar Nabi dengan Saifullah, yaitu pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Khalid bin Walid baik di zaman jahiliyah maupun di zaman Islam, peperangan yang dipimpin Khalid selalu menang. Dan bagaimana hebatnya Khalid memimpin ini peperangan. Perang Badar, perang Uhud, Khalid masih dalam pasukan kufar, menjadi jenderalnya pasukan orang-orang musyrikin Quraisy. Sebagaimana ketika di perang Uhud, bagaimana Khalid dengan pasukannya menghajar pasukan muslimin. Setelah kaum muslimin, dia meninggalkan wasiat Nabi untuk bertahan di bukit Uhud.
Nabi memberikan wasiat kepada pasukan pemanah yang Nabi taruh di Bukit Uhud, jangan turun baik dalam keadaan menang ataupun kalah. Di awal peperangan Allah memberikan kemenangan kepada kaum mukminin sehingga musuh terusir, dan bahkan muslimin pun yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah. Yang di atas ini sebagian mereka ingin bergabung dengan yang di bawah, ikut mengumpulkan ghanimah. Diingatkan oleh sang panglima, tidakkah kalian lupa wasiat Nabi, jangan turun baik kita menang maupun kalah. Akan tapi nggak digubris, sebagian besar turun, sehingga kira-kira tinggal 10-an yang bertahan di Bukit Uhud. Khalid bin Walid yang waktu itu masih memimpin pasukan musyrikin Quraisy, melihat peluang Bukit Uhud kosong, Khalid balik, kemudian menghajar pasukan muslimin yang ada di atas Bukit Uhud, dan kemudian juga menghajar yang di bawah, sampai terjadi peristiwa yang sangat memilukan, terbunuhnya 70 syuhada Uhud, termasuk paman Nabi yang tercinta, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Menjadi insiden yang besar yang sangat membuat Nabi bersedih. Dan pelajaran dari ini adalah bahwa kehinaan akan menimpa kepada orang mereka menyelisih perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat adzillatu ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan itu menimpa kepada mereka yang menyelisihi, yaitu perkaraku. Khalid juga keislamannya itu melalui surat yang ditulis oleh adiknya Al-Walid, yakni Walid ibn Al-Walid. Khalid kakaknya Khalid bin Walid, adiknya Walid ibn Al-Walid. Yang Khalid juga pernah dicari-cari Nabi, ditanyakan kepada adiknya itu Al-Walid, mana Khalid. Singkat cerita, kemudian Khalid ada ketertarikan untuk masuk Islam. Dan ketika Khalid dia telah menyatakan keislamannya, maka bagaimana dia emas di zaman jahiliyah, dia pun emas di zaman Islam. Dia jenderal di zaman jahiliyah, dia juga jenderal di zaman Islam. Di waktu perang Uhud, Khalid bin Walid di waktu Fathul Makkah, Khalid bin Walid diutus Nabi untuk menghancurkan Uzza. Uzza sesembahan orang-orang Quraisy atau orang-orang ini Makkah. Dalam wujudnya adalah pohon yang dikeramatkan. Kemudian ketika Khalid diutus Nabi untuk membereskan Uzza, Khalid mendapat seorang wanita yang diuraikan rambutnya lari ke gunung. Dikejar oleh Khalid dan dibantai oleh Khalid, dan kemudian lapor kepada Nabi dan dikatakan tilkal Uzza, itulah Uzza. Yang seringnya seperti itu, tempat-tempat keramat dihuni oleh jin. Kemudian jin yaitu ibaratnya garapi kepada para pengagungnya. Bagaimana jin yaitu ngerjain orang-orang yang mereka mengkeramatkan tempat-tempat tersebut, sehingga manusia semakin terjerumus dalam berbagai macam bentuk kesyirikan. Dan Uzza ini termasuk yang diagung-agungkan oleh orang-orang Quraisy, sehingga ketika perang Badar, maka di antara ucapan Abu Sufyan, lanal Uzza walaysa lakumul Uzza, kita punya Uzza, kalian tidak memiliki Uzza. Nabi katakan kepada kaum muslimin, ajibu, jawablah wahai kaum muslimin. Kata kaum muslimin, ya Rasulullah, bagaimana kami mesti menjawab?
Kata Nabi, qulu Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah wali kami dan kalian tidak memiliki wali. Sehingga Nabi kuatkan jiwa kaum muslimin dengan mengembalikan bersandar kepada Allah SWT. Dan keislaman Khalid mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana Allah SWT memberikan hidayah kepada orang Allah kendaki, dan bagaimana pula sebagian orang yang mereka detik-detik terakhirnya justru yaitu tersesat dari jalan yang hak. Dan ini hendaknya menjadi pelajaran setiap kita, karena Nabi bersabda di antaranya, wa inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada seorang yang mereka dalam waktu yang rentang waktu yang panjang dia beramal dengan amalannya ahlul jannah, sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Lalu dia telah di dalam kitab catatan takdir, lalu dia beramal dengan amalannya ahlun nar, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Ada orang yang mereka detik-detik terakhirnya itu justru mereka ini membalik jalan hidupnya, dan ini pasti bil asbab, dengan sebab-sebab. Di antara sebab-sebabnya adalah banyaknya penyimpangan yang dilakukan, yang boleh jadi orang tidak tahu, entah maksiat, entah yang lainnya. Sehingga para ulama mengatakan, inna dzunubal khalawat hiya aslul intikasat. Dosa-dosa yang dilakukan dengan cara-cara sembunyi-sembunyi itu sering menjadi pokok sebab orang itu terbalik hidupnya. Dan sebaliknya ada orang yang mereka Allah berikan hidayah di detik-detik terakhirnya, setelah sekian lama berkubang dalam kekafiran dan kesyirikan. Di antara pula yang pernah menimpa Khalid adalah peristiwa dicopotnya Khalid oleh Khalifah Umar bin Khattab di zaman Umar. Khalid dicopot oleh Umar bukan karena itu kekeliruan atau pengkhianatan atau ketidakprofesionalan, tapi justru dicopotnya Khalid adalah masyarakat sudah mulai mengagung-agungkan Khalid, seakan kemenangan itu adalah di tangan Khalid. Hatinya akhirnya seperti bertawakal kepada Khalid. Jika Khalid memimpin peperangan, pasti akan mendapatkan kemenangan. Ini bahaya. Dalam agama kita menjaga tauhid segala-galanya, karena tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia, dan ini yang paling menentukan dalam sejarah perjalanan manusia. Punya tauhid ahlul jannah, enggak punya ahlun nar. Maka menjaga tauhid prioritas. Dicopotnya Khalid dalam rangka menyelamatkan akidah umat. Umar akan buktikan bahwa kemenangan itu yang menentukan Allah, bukanlah ini sang panglima Khalid. Tanpa ada perendahan sedikit pun dengan Khalid. Dan Khalid pun menerima pemecatan Umar atau yaitu penghentian Umar dengan lapang dada. Sebagai seorang ahli tauhid yang beriman kepada Allah Ta'ala, kata Khalid, saya berperang bukan karena Umar. Saya berperang bukan karena Umar. Ini adalah jiwa seorang ahli tauhid. Dia bisa jenderal, bisa kopral, bisa dia di depan, bisa di belakang, bisa. Karena yang dicari adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang di tangan manusia. Maka sering menjadi sumber masalah itu ketika orang hilang rasa keikhlasannya. Sehingga dia siapnya itu hanya di depan,
siapnya itu adalah disanjung, siapnya itu adalah dia tenar, siapnya itu dia kelihatan manusia. Jika tidak kelihatan maka dia tidak minat, atau dia menjadi lunglai, lungkra, lesu, tidak bergairah. Maka keikhlasan itu adalah menjadi motivasi utama. Dan hilangnya keikhlasan menjadi sebab utama masalah di mana-mana. Sehingga permasalahan berawal dari ketidakikhlasan seorang atau kehilangan keikhlasan berkaitan dengan apa yang sedang dia tangani. Ini Khalid bin Walid. Apa yang diriwayatkan dari Khalid bin Walid? Beliau mengatakan, Khalid mengatakan, laqad inqata'at fi yadi yauma mu'nata tis'atu asyaf. Sungguh pedang yang di tanganku ini telah putus pada waktu perang Mu'nata. 9 pedang putus. Sediaan pedangnya banyak. Dan bagaimana menunjukkan kehebatan Khalid dalam memainkan pedang. Kehebatan Khalid di dalam itu mengendalikan menggunakan pedang. Tidak tersisa fama baqiya fi yadi illa safihah yamaniyah, dan tidaklah tersisa kecuali pedang Yamaniyah. Ini menunjukkan bagaimana kehebatan Khalid di medan peperangan dan kecanggihan Khalid dalam memutar pedangnya atau dalam memegang pedangnya, sekaligus yaitu keberanian Khalid bin Walid dan kekuatan Khalid bin Walid di medan peperangan, sehingga bagaimana kepahlawanan Khalid ketika memimpin kaum muslimin dalam peperangan. Dan menunjukkan betapa banyaknya keterbunuhan, betapa banyaknya yang terbunuh di peperangan tersebut. Ini hadis yang ke 1855. Intinya adalah menjelaskan tentang bagaimana keberanian Khalid bin Walid dan keutamaan Khalid di medan peperangan. Tapi Khalid meninggal bukan di medan jihad, tapi Khalid meninggal di atas tempat tidur. Dan itu diantara sulitnya pula itu meraih syahid fisabilillah, meraih syahid di medan peperangan. Bagaimana Khalid peperangan menjadi bagian daripada kehidupannya, tapi meninggalnya beliau di atas tempat tidur. Berikutnya, Wa Amri ibn al-Ash radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama wajtahada fa'aqa falahu ajrun. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila hakim memutuskan perkara lalu berijtihad dan benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan jika ia memutuskan perkara lalu berijtihad dan salah, maka ia mendapat 1 pahala. Muttafaq alaih. hadis yang ke 1856. Wan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dari Amr bin As radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda bahwasanya Amr bin As mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza hakamal hakim, apabila seorang hakim dia itu mengendalikan atau memegang sebuah keputusan, memutuskan perkara, fajtahada thumma asab, dia beristihad lalu istihadnya itu benar, falau ajran,
baginya adalah 2 pahala. Wa in hakama wajtahada fa akhta'a, kalau dia beristihad memutuskan perkara lalu beristihad dan ternyata istihadnya salah, falau ajrun, baginya 1 pahala. Alhamdulillah, di sini diantaranya adalah bagaimana keutamaan ilmu dalam agama kita ini. Seorang hakim adalah orang yang mereka memutuskan perkara, dan perkara itu diputuskan dengan kedalaman ilmunya. Dengan kedalaman ilmunya. 2 hal yang mesti dimiliki seorang hakim untuk memutuskan perkara itu. 1, kelengkapan ilmu syariat. Kelengkapan ilmu syariatnya, ilmu bahasa Arabnya, ilmu usul fikihnya, ilmu fikihnya, ilmu syariatnya, benar-benar sangat menguasai. Yang kedua, yaitu benar-benar memahami realita kenyataan yang akan diputuskan perkaranya itu. Karena tanpa memahami realita yang ada, bisa mengeluarkan fatwa yang salah. 2 hal ini sangat menentukan sekali. Yang pertama, penguasaan ilmu syar'inya benar-benar harus lengkap, matang. Kemudian menguasai atau memahami realita yang ada dengan betul-betul, yaitu melihat realita, mengetahui realita yang sebenar-benarnya. Seorang hakim, maka dikatakan, Nabi katakan, hakim ada 3. 2 di neraka, 1 di surga. Yang 2 di neraka itu, 1, hakim yang fajir. Dia berilmu, tapi dia fajir, curang, sehingga membuat keputusan-keputusan yang mengikuti selera hawa nafsunya, tidak mengikuti kaidah syariat yang telah diketahui sebagaimana dalam kaidah ilmu. Hakim-hakim seperti kalau hakim yang kita kenal, hakim suap, hakim bayaran, hakim riswah, hakim yang mereka bisa berubah fatwa dengan ongkos. Maka dalam Islam tidak boleh hakim itu menerima hadiah, tidak boleh orang itu memberikan jasa kepada hakim, apalagi yang berperkara, lebih-lebih yang berperkara, sekedar menjadi payung aja nggak boleh. Sehingga betul-betul hakim akan memberikan keputusan yang mandiri. Pertama, hakim yang fajir. Kedua, hakim yang jahil. Dia memutuskan perkara tapi bodoh. Dia tidak memiliki kelengkapan ilmu untuk memutuskan perkara. 2 hakim ini adalah final, kata Nabi. Hakim yang ketiga, hakim yang berilmu dan memutuskan dengan benar sesuai dengan kaidah ilmunya. Apakah hakim yang berilmu seperti ini pasti benar keputusannya? Belum tentu. Nabi ketika datang 2 orang yang bersengketa, Nabi katakan, boleh jadi di antara kalian ada yang alhanul lisan, lebih pintar itu olah lisan, lebih pintar ngomong, sehingga secara zahir orang ini seakan-akan adalah penyandang kebenaran, lalu diputuskan kemenangan bagi dia. Seandainya ternyata keputusannya itu menyelisih kenyataan, berarti sang hakim ini, dia telah, atau orang yang diputuskan menang, telah mengambil sepotong dari neraka. Maka Nabi berikan catatan, hendaknya orang yang mereka itu bukan haknya jangan diambil. Karena seorang hakim bisa salah dan memberikan keputusan, karena hakim hanya akan memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukannya. Al-mudda'i, al-bayyinatu alal mudda'i wal yamin ala man anqara. Dalam pengadilan itu, bagi orang yang mereka menuduh harus mendatangkan bukti.
Bagi orang yang mereka mengeklaim harus mendatangkan bukti. Dan orang yang mereka tertuduh, dia bersumpah untuk mengingkari. Ini dalam peradilan agama kita. Maka ketika Hakim Suraih memutuskan perkara antara Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kehilangan baju besinya dan orang Yahudi yang baju besi Ali di tangan dia, dan ternyata Ali nggak memiliki bukti bahwa itu adalah baju besi miliknya, Nabi menangkan orang Yahudi. Hakim Suraih menangkan orang Yahudi. Akan tapi justru kemudian setelah itu Yahudi ini masuk Islam karena melihat bagaimana keadilan dalam Islam, bagaimana adilnya seorang hakim dalam Islam yang tidak terpengaruh dengan orang yang sedang diadilinya. Hakim yang sudah berilmu pun boleh jadi dia salah. Akan tapi kesalahan hakim dalam agama ini, seorang hakim yang beristihad dan istihadnya telah berangkat dari ilmu, kalau dia benar mendapatkan fajron, 2 pahala. Kalau dia salah, dia mendapatkan 1 pahala. Bukan salahnya yang diganjar, enggak. Dia sudah mengerahkan dengan kekuatan ilmiahnya, ternyata salah. Usahanya itu disyukuri oleh Allah Ta'ala. Allah Zat Asy-Syakur, Zat yang maha mensyukuri amalnya para hamba. Salah tetap salah, tapi usaha hamba ini yang telah berjalan dengan kaidah ilmiah, maka dia diberikan pahala oleh Allah 1 pahala. Kalau dia benar 2 pahala. Sebaliknya dalam agama kita, barang siapa berbicara tanpa ilmu kebetulan benar, maka tetap dianggap salah. Man qala fil Qur'ani bi ra'yi, barang siapa yang dia berbicara tentang Al-Quran semata dengan ra'yunya tanpa kaidah ilmu, fa asaba, ternyata benar, faqad akhta, tetap itu dianggap salah. Sehingga hal ini bagaimana mengajarkan kepada kita keagungan, dan diantaranya keagungan ilmu dalam ajaran dalam Islam, kedudukan ilmu dalam Islam ini. Islam adalah agama ilmiah. Bagaimana setiap pemeluknya benar-benar menegakkan kehidupannya di atas yaitu ilmu. Sampai sini ikhwan, minta maaf jam 10. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.